Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Pak Suprono. Kali ini kita akan membahas soal-soal badan usaha dan koperasi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak tertinggal pada video berikutnya. Nomor 1. Berdasarkan badan hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 2. Kesatuan yuridis dan teknis bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat disebut. Jadi di dalam badan usaha ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kesatuan yuridis dan teknis. Kalau berbicara kesatuan yuridis dan teknis, ini disebut dengan perusahaan. Adapun pengertian yang kedua adalah kesatuan yuridis dan ekonomi. Kalau berbicara kesatuan yuridis dan ekonomi, itu disebut badan hukum atau badan usaha. Maka karena di sini yang ditanyakan kesatuan yuridis teknis, jawabannya adalah C, perusahaan. Nomor 3. Pelaku ekonomi terdiri atas BUMN, BUMS, BUMD, dan koperasi. Pemerintah selalu mendorong pelaku ekonomi tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Peran badan usaha milik daerah dalam perekonomian Indonesia adalah peran BUMD dalam perekonomian Indonesia terdiri dari melaksanakan pembangunan daerah maupun nasional, salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Maka di sini jawaban yang sesuai adalah B. Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Soal yang keempat. Berikut ini ciri-ciri badan usaha milik swasta. Ciri-ciri PT ditunjukkan oleh ciri-ciri PT. 1. Terjadi pemisahan antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Kekuasaan tertinggi badan usaha dimiliki pemegang saham. Tanggung jawab sebesar kepemilikan saham. Lebih utama memperoleh modal dari lembaga keuangan. Lebih mudah memperoleh modal dari lembaga keuangan. Kepemilikan saham mempengaruhi keuntungan yang diperoleh pemodal. Modalnya besar, pajaknya tinggi. Maka ciri-ciri yang sesuai dari opsi 1, 2, dan 3 adalah D. 2. Terjadi pemisahan antara harta pemilik dengan harta perusahaan. 4. Kekuasaan tertinggi adalah pemegang saham. 5. Tanggung jawab sebesar kepemilikan saham. Nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang merupakan ciri-ciri badan usaha milik negara dalam bentuk persero. Ciri badan usaha milik negara dalam bentuk persero. 1. Modalnya terbagi dalam bentuk saham yang paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Tidak memperoleh fasilitas dari negara dan bertujuan mencari keuntungan. Menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Maka di sini jawaban yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah tidak memperoleh fasilitas dari negara dan bertujuan mencari keuntungan. Yang keenam,
Badan usaha milik daerah didirikan bertujuan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi lingkup daerah maupun nasional. Namun dalam pengelolaan BUMD sering kurang efisien, sehingga terus mengalami kerugian. Fungsi BUMD sebagai motor kegiatan perekonomian daerah dan sumber pendapatan daerah justru tidak optimal. Cara yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah di sini yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan BUMD yang kurang efisien. Kalau pengelolaan BUMD yang kurang efisien, maka diperlukan seorang yang profesional dalam BUMD supaya dapat mengelola secara efisien. Maka opsi jawaban yang sesuai adalah yang C. Nomor 7. Suatu perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan salah satu pemilik menjalankan perusahaan, sedangkan pemilik lain hanya setor modal, dan semua resiko sebagai akibat dari kegiatan usaha ditanggung bersama, dengan pengelola menanggung dan memperoleh keuntungan lebih besar. Disebut suatu perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan salah satu pemilik menjalankan perusahaan itu disebut dengan CV. Sedangkan kalau suatu perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan nama bersama dan semua resiko akibat dari kegiatan usaha ditanggung bersama disebut dengan firma. Jadi perbedaan firma sama CV di sini terletak pada kalau CV salah satu itu sebagai pengelola, kalau firma dua-duanya sebagai pengelola. Maka karena di sini adalah salah satu pemilik menjalankan perusahaan, berarti salah satu sebagai pengelola, maka jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 8. Jenis badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta sebagai berikut. Yang tergolong badan usaha milik negara, dari sini yang masuk dalam badan usaha milik negara adalah yang pertama adalah PT Pindad. PT Pindad di sini memproduksi peralatan tempur. Kemudian PT Pelindo. PT Pelindo ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak menangani atau memberikan jasa pelabuhan. Kemudian PT Jasa Marga. Di sini melayani penyediaan jasa angkutan jalan raya. Sehingga di sini yang BUMN adalah 2, 4, dan 5. Jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 9. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah 1. Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi melalui rapat anggota tahunan. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Koperasi Indonesia bukan badan usaha kapitalis. Sisa hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan partisipasi anggota. Koperasi adalah badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Lalu, prinsip koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Balas jasa sebesar modal yang disetorkan. Jadi dari opsi A, B, C, D, E berikut ini yang sesuai dengan prinsip di bawah ini adalah yang C. Balas jasa yang tak terbatas. Karena kalau di dalam koperasi balas jasa sebatas modal yang disetorkan. Jadi di sini ini bukan prinsip koperasi. Koperasi serba usaha Anugrah bergerak di bidang simpan pinjam dan jual beli. Dalam beberapa tahun terakhir,
SHU koperasi mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, toko milik koperasi mengalami kerugian. Banyak barang tidak terjual sehingga melewati batas kadaluarsa. Setelah dianalisa, ternyata anggota koperasi jarang berbelanja di toko tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengurus koperasi adalah, yang menjadi permasalahan di sini adalah anggota koperasi yang jarang belanja di koperasi. Maka solusinya adalah mewajibkan anggota koperasi belanja di koperasi. Sehingga di sini opsi jawaban yang sesuai adalah D. Nomor 11. Ini menghitung SHU. SHU Koperasi Makmur tahun 2019 sebesar 100 juta. Untuk jasa modal 20%, jasa anggota 25%. Jika Pak Husen sebagai anggota koperasi memiliki simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 4 juta dan pembelian di koperasi sebesar 15 juta, diketahui besar modal koperasi adalah 500 juta dan nilai penjualan koperasi sebesar 300 juta. Berapakah besar SHU yang diterima Pak Husen? Kalau ada soal SHU seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung besarnya jasa modal dan jasa anggota. Di sini jasa anggota 25% dikalikan SHU. SHU-nya 100 juta, maka jasa anggotanya 25 juta. Jasa modal 20% dikali 100 juta. Hasilnya 20 juta. Rumus menghitung SHU koperasi di sini adalah data anggota dibagi data koperasi dikalikan jasa. Maka yang pertama jasa simpanan Husen. Jasa simpanan Husen atau jasa modal. Ini sama ya. Jasa modal atau jasa simpanan sama. Maka kita lihat di sini data simpanan Husen berapa? Data simpanan Husen di sini simpanan pokok 1 juta. Simpanan wajib 4 juta, jadi totalnya 5 juta. Lalu data di koperasi. Data di koperasi adalah modal. Modal koperasi sebesar 500 juta. Ini modal koperasi 500 juta dikalikan jasanya. Jasa modalnya 20 juta. Sehingga jasa simpanan Husain adalah 200.000. Sekarang jasa anggota Husain, berarti di sini dari aktivitas anggota dibagi dengan total penjualan koperasi dikali jasanya. Aktivitas belanja Husain di sini adalah 15 juta. Total penjualan koperasi adalah 300 juta. Berarti 15 juta dibagi 300 juta dikalikan 25 juta sebagai jasa anggotanya. Sehingga di sini jasa anggota Husain nilainya adalah 1.250.000. Besarnya SHU yang diperoleh berarti di sini 200.000 ditambah 1.250.000 totalnya adalah 1.450.000. Jawaban yang sesuai adalah D. Nomor 12. Perhatikan beberapa hal terkait perangkat organisasi koperasi. Dari pernyataan tersebut yang merupakan wewenang pengurus koperasi. Wewenang pengurus koperasi. 1. Menjalankan usaha koperasi. 2. Menyelenggarakan rapat anggota. 3. Mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar koperasi. Sehingga opsi di sini yang sesuai adalah E, 3, 4, dan 5. Nomor 13.
Dalam rangka menjalankan pengelolaan koperasi dengan baik, pengurus koperasi memiliki peran yang sangat dominan dibandingkan dengan anggota biasa. Tidak jarang ada oknum koperasi yang menggelapkan dana koperasi sehingga koperasi merugi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan oleh koperasi adalah di sini yang menjadi permasalahan adanya pengurus koperasi yang menggelapkan dana sehingga merugikan koperasi. Untuk solusi ini hanya ada satu, yaitu dengan rapat anggota luar biasa untuk mengganti pengurus koperasi yang korupsi tersebut dan meminta pertanggungjawaban seluruh pengurus koperasi yang saat itu bertugas. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 14. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan berkoperasi bagi siswa untuk mengenal kehidupan berorganisasi dan manajemen adalah tujuan koperasi sekolah adalah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan berkoperasi bagi siswa untuk mengenal kehidupan berorganisasi dan manajemen. Sehingga kalau pertanyaannya seperti ini berarti merupakan tujuan dari koperasi sekolah. Baik, ini menghitung SHU kembali. Pada akhir tahun 2019, Koperasi Serba Usaha Lestari memperoleh SHU sebesar 50 juta. Koperasi tersebut memiliki omset penjualan 300 juta, modal 100 juta. Koperasi akan memberikan jasa anggota sebesar 20% dan jasa modal 30%. Jika putra memiliki simpanan 1 juta, dan berbelanja di koperasi selama setahun sebesar 3 juta, maka besar SHU yang akan diterima oleh putra adalah sama seperti tadi, kita hitung terlebih dahulu jasa anggota. Jasa anggota di situ 20% dikali 50 juta, karena SHU-nya 50 juta, maka besarnya adalah 10 juta. Kemudian jasa modal 30%, dikali 50 juta, SHU-nya 50 juta, maka hasilnya adalah 15 juta. Rumusnya sama, yaitu anggota dibagi data koperasi. Maka besarnya jasa simpanan putra di sini adalah sebesar 1 juta. 1 juta dibagi total modal koperasi adalah 100 juta. Dikali 15 juta, 15 juta ini adalah jasa modalnya, maka hasilnya adalah 150.000. Jasa anggota putra, ini berkaitan dengan belanjanya. Belanja putra di sini sebesar 3 juta, maka 3 juta dibagi dengan total belanja omset penjualan di koperasi 300 juta, berarti 3 juta dibagi 300 juta, dikali di sini jasanya adalah 10 juta, maka hasilnya adalah 100 juta. SHU yang diterima adalah 150.000 dibagi 100.000, maka totalnya adalah 250.000. Jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 16. Besarnya keuntungan SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi adalah SHU dibagikan kepada anggota koperasi adalah sesuai dengan, tadi sudah kita yang menghitung-hitung SHU koperasi adalah besarnya sesuai jasa masing-masing anggota. Maka di sini jawaban yang sesuai adalah B. Nomor berikutnya, 17. Badan usaha menurut lapangan usaha adalah kecuali. Badan usaha menurut lapangan usaha terdiri dari ekstraktif. Ekstraktif itu
mengambil dari alam tanpa mengolah terlebih dahulu. Agraris, mengambil dari alam dengan mengolah, termasuk pertanian. Ya. Kemudian perdagangan, menjual barang tanpa mengolah. Jadi kalau mau jual kursi, beli kursi. Industri atau manufaktur, menjual barang dengan mengolah terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah jasa, menghasilkan komoditas yang bisa dirasakan tetapi tidak dapat disentuh oleh panca indera. Maka di sini yang bukan badan usaha menurut lapangan usaha adalah perseroan terbatas. Nomor 18. Karakteristik pemegang saham adalah sebagai berikut, kecuali karakteristik pemegang saham. 1. Memiliki hak suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memperoleh dividen sepanjang perusahaan memperoleh laba. 3. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain. Jadi di sini tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki. Memiliki hak pembagian hasil likuidasi setelah pemegang obligasi. Ini kalau perusahaan mengalami kebangkrutan. Maka di sini jawaban yang bukan karakteristik pemegang saham adalah mendapatkan imbal hasil yang tetap dan stabil. Ini bukan karakteristik pemegang saham. Tapi ini merupakan karakteristik dari pemegang obligasi. 19. Penyetoran sejumlah uang yang sama banyaknya bagi seluruh anggota koperasi dan wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi disebut, di sini berbicara tentang simpanan. Simpanan anggota koperasi ini terdiri dari 1. Simpanan pokok. Jumlahnya sama untuk semua anggota tetapi hanya dibayarkan sekali, yaitu pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Besarnya sama dan rutin dibayarkan setiap bulan. Yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini simpanan yang bersifat seperti tabungan dengan jumlah dan waktu yang tidak dibatasi. Jadi kalau di sini adalah dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi, jawabannya adalah C, simpanan pokok. Nomor 20. Dalam hal apakah koperasi primer dan koperasi sekunder berbeda? Jenis koperasi dibedakan menjadi koperasi primer. Koperasi yang anggotanya minimal 20 orang dan biasanya beroperasi di setiap pelosok desa, kecamatan, kampung-kampung, padukuhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi yang anggotanya adalah badan usaha koperasi. Koperasi sekunder ini dibedakan menjadi pusat koperasi, koperasi yang berada di kota atau di kabupaten, gabungan koperasi, koperasi yang berada di provinsi, serta induk koperasi, yaitu koperasi yang berada di ibu kota negara atau nasional. Jadi kalau di sini yang ditanyakan perbedaan koperasi primer dan koperasi sekunder, dari opsi A, B, C, D, E yang benar adalah C, yaitu daerah atau wilayah kerja. Demikianlah pembahasan soal-soal badan usaha dan koperasi pada kali ini. Terus ikuti video Pak Suprono berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.